Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Noval Kindi di podcastnya Bangken. Kali ini bersama bintang tamu yang sudah datang sih, pernah datang. Pernah berapa kali? 2 kali. Di kita 2 kali podcastmu, 2 kali di podcast kita. Kita banyak project, Pak. Kita banyak project. Kerjanya sama orang-orang yang sama juga sih sebenarnya. Internal aja ya, main internal aja. Betul. Nah, Mas, kayaknya berbicara tentang kuliah udah sering kayaknya ya. Bosen di kuliahnya. Bosen. Itu cuman menarik ya. Apalagi latar belakang Mas, yang Mas pernah cerita sama aku, udah pernah ngejalanin di Indonesia ya. Pernah Berapa Mas? kuliah 3 tahun ya? 3 tahun di salah Indonesia. satu Di sebut nama nggak Pak? ITS aja, di Institut ITS, ya? Teknologi 10 November ITS Surabaya, kampus negeri teknik. Itu yang pertama ya. Yang kedua di Singapura kan? Bentar, Singapura dulu. Singapura dulu justru. Singapura dulu. Singapura itu berapa bulan? 1 semester. Cuma 3 bulan. Kan di Singapura kan trimester. 1 tahun 3 semester. Iya. Udah beda sistem sama Indo. Jadi aku Singapura dulu, habis itu ke ITS 3 tahun. Singapura 3 bulan. Singapura 3 bulan, ITS 3 tahun. Baru ke Turki. Iya, terakhir Turki. Turki ya belum tahu lah ya. Belum tahu. Secepatnya banyak. Masih ngejalanin. Sekarang tahun keempat kita kan. Udah menuju tahun keempat. Ya, aku buang-buang waktu banget buat kuliah. Mas, dengan 3 latar negara yang berbeda pasti bisa kita bandingkan gitu. Banyaklah perbandingan yang mungkin. Oke, jadi sekedar cerita aja ya. Kalau gimana ya? Dari 3 negara itu dengan beda semua. Orang Singapura, ASEAN banget. Indonesia itu lingkungan real Indonesia sebagai latar seperti kita, orang Indonesia pada umumnya. Dan yang terakhir orang Turki. Di Turki gitu. Ini tanya tentang apa dulu? Beda kuliah atau gimana? Beda orangnya, beda kayak gimana? Apa dulu pertanyaannya? Dan ini terlalu luas banget. Mungkin luas, bener. Mungkin pertama dari sistem perkuliahannya dulu ya kayaknya. Oke. Kalau di Singapura tuh aku kurang tahu ya, kayaknya sama kayak Turki, udah paket-paketan. Gitu. Dan Indonesia itu paket di tahun pertama. Tahun kedua itu mereka paket, nanti tahun ketiga itu kita milih kelas sendiri. Misalkan pengen kuliah cuma Senin sama Selasa doang, itu bisa di Indo. Itu. Dari jumlah kredit juga beda. Kalau di Singapura aku lupa kreditnya berapa, karena itu cuma 3 bulan doang kan, jadi kurang tahu berapa kreditnya. Kalau di Indo itu selama 1 semester maksimal 24. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pengen 3,5 tahun, biasanya ngambil 22, 21 gitu. Normal 20 sih, normal 20 atau 18 itu normal. Teman-teman 19 itu normal. Tapi kalau misalkan pengen cepet sih 21 SKS, 22 SKS gitu. Berarti kalau di Indo segitu masih banyak kan di Turki nggak sih? Turki banyak. Turki 30 kredit yang ditempuh. Jadi beda. Jadi kita sistemnya beda banget. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman Indo yang teman-temanku ya, aku kan ada adik kelas kan. Kadang pada kapan lulus, kok nggak lulus gitu. Ya aku juga entar kok entar gitu. Ya mereka nggak tahu sistem sini. Di sini 30 kredit gitu loh. Maksudnya ya kau bandingin kayak apa nggak bisa, Cok. Nggak bisa apple to apple. Udah beda sistem. Betul. Beda sistem. Jadi kau bilang kayak gini. SKS-nya juga lebih banyak Turki, Mas ya? Kalau di Indonesia lulus 144 SKS. Iya, betul. Nah, kalau di Turki 240 SKS. Oke. Dan makanya aku kan bilang, apalagi aku ambil anak dulu. Anak dulu tuh cuma 2 tahun, itu 120 SKS minimal di Turki. 2 tahun 120 SKS. Setara hampir di Indo 144. Nah, setara hampir Indo. 4 tahun. Setara hampir 4 tahun gitu ya. Nah, dan orang pada nggak tahu. Orangnya cuma bilangnya, di kita orang-orang Indo kok dapat nilai 3 gampang, gini. Ya, baik lagi susah. Karena dari segi sistem udah beda. Bandingin apa lagi gitu loh. Mau bandingin apa lagi gitu loh. Dan nggak bisa dibandingin.
ujungnya Makanya kembali ke apa ya, rezeki kita, rezeki kita, terus dari faktor X yang lain, nggak usah dibanding-bandingin. Susah emang kalau bandingin sama Indo. makanya aku sempat nanya kan sama kakak aku, Mas. Hmm. SKS kalian berapa gitu kan? Hmm. 22, 24 gitu kan. Wah, kok dikit? Ditanya balik dong. Kalian berapa rupanya? 30. Oke. Dan pun ini bener nggak sih, Mas? Matkul di Indo itu lebih banyak, tapi SKS-nya itu sedikit, bener nggak? Benar, setuju banget. Kalau kemarin aku nanya kan, kalau aku bandingin di Turki itu kemarin itu aku cuman 6 ya, 6 pelajaran, 6 mapel, 6 pelajaran. 6 matkul. Tapi SKS-nya kan tinggi-tinggi tuh. Benar. 4 matkul 6, satunya 4, satunya lagi 2. Ya kan? Nah, pas aku tanya sama kakakku, kalian berapa matkulnya di semester 1 gitu kan? Ada 12 atau 10 gitu kan. Tapi pas aku tanya SKS-nya berapa? 2, 3 gitu. Oke. Makanya aku juga bingung kok dikit banget gitu SKS-nya. Apalagi di Indo kan beberapa kampus kayak di kampusku dulu ITS itu tuh tugas akhir aja. Tugas akhir itu 6 SKS, 6 kredi. Itu setara kayak pelajaran kita malahan. Serius. Tugas akhir 6 SKS. Bahkan beberapa kampus kayak di Kerklarel mungkin atau Seljuk juga itu kayak magang aja 10 SKS. Magang itu 10 SKS di Turki. Jadi kayak beda banget. Makanya aku bingung kalau orang-orang yang membandingkan kuliah mereka kayak kok nggak lulus gini-gini. Apalagi lihat kita kayak seakan lama di Turki tapi belum ada hasil. Mereka cuma bandingin doang. Nah itu aku kayak males nanggepi. Saya nanggepnya aku jadi kayak kasar karena kau itu nggak tahu tapi soto gitu loh. Jadi kayak kau ngerasa kayak gini karena jujur aja karena kita kuliah di luar negeri, kita bisa memandang orang luar negeri lain itu juga susah juga paham. Jadi saya kayak kau kuliah di mana, Arab atau kuliah di Amerika pun, di Inggris, mereka kuliah gini, terus mereka kayak kita bayangin, kira-kira kok tahun segini kok belum lulus, kita cuma diem doang karena kita paham. Sistem negara beda-beda. Sedangkan orang-orang Indo, baik lagi, yang belum pernah jalankan kuliah di luar negeri, keluar negeri aja belum, itu mereka sok tahu. Membandingkan kehidupan dia yang lancar-lancar aja ke kita, ya nggak bisa, bos. Itu sih. Maksudnya tapi dia nggak bisa bandingin bisa apple to apple dibandingin yang seperti Mas bilang nggak tadi bisa ya. dibandingin. Makanya kalau jujur karena kita udah di luar negeri, kita orang yang lebih memaklumi dan lebih memahami sesama pelajar juga. Gitu kan. Nah, itu dari segi SKS aja udah beda, Mas ya. Udah beda banget. Terus dari sistem teman-teman juga beda. Kalau di Singapura, ini perbandingan tipikal ASEAN sama Europe. Europe termasuk orang bebas. Turki termasuk freedom. Belajar enggak, terserah enggak. Bantu iya, urusanmu. Individualis, freedom. Tapi kalau yang di Singapura, individualis, mereka itu punya plan. Dia lebih tipikal yang profesional. Aku bantu ini udah, tapi nggak mau bantu lain. Misalkan aku bidangku contoh aku suka matematika, aku bantu matematika. Fisika aku nggak yakin, nggak bakal bantu. Walaupun aku tahu pun nggak bakal bantu karena rasa kepintaranku di matematika. Oke. Lebih profesional. Paham Makanya tipikal orang Europe itu adalah freedom, bebas. Kalau orang Asia itu punya tujuan. Mereka punya lebih fokus. Aku pengen kayak gini. Sampai kapanpun dia belajar, bekerja terus sampai dia segitu. Singapura emang gila sih aku. Nah, kalau orang Indo itu beda lagi. Orang Indo itu kayak kita berteman, tapi kayak banyak embel-embel kemunafikan gitu lah. Bilang kita kerjasama, ayo kerjasama, bantu. Nanti pada akhirnya pelan-pelan mereka udah keluar dari jalur. Mungkin kita dianggap kita nggak bisa, kita dianggap kayak ini orang manfaatin mulu, akhirnya udah keluar. Biasanya kita sendiri. Ya ada yang bantu cuma dikit. Paling teman-teman yang dekat, teman dekat pun kadang nggak bantu. Karena teman dekat pun juga nggak tahu. Gitu. Itu sih. Jadi tipikal orang udah beda banget. Gitu sih. Kalau Singapura tuh
Beda. Nah, kalau di Turki itu, kalau misalkan Turki kan jujur teman-teman pada malas-malas kan, teman Turki. Ya, Mereka pada semangat ketika Hamin 2 minggu ujian baru mereka belajar. betul. Nah, tapi di lain sisi kita jadi sadar kayak oke gitu. Ya gitulah tipikal mereka. Kalau orang-orang Singapura itu tipikalnya tuh nyicil dari awal. Dia hanya belajar yang dia pingin. Oke. Fokusnya tuh dia fokusnya emang ekstrim. Misalkan aku pengen dapat matematika nilai bagus. Dia belajar matematika sampai benar-benar over gitu. Nanti hasilnya segini dia merasa puas kalau dia kan segitu. Nah, kalau orang Indo beda-beda. Ada juga yang tipikal kebut semalam. Ada yang bilang belajar enggak dapat nilai bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang Singapura ditanya, misalkan kamu belajar nggak? Aku belajar. Mereka belajar semua. Oh, Tanya kamu, berarti jujur nah ya? jujur, tanya kamu dapat nilai berapa kira-kira? Ya paling dapat 60 karena aku nggak yakin. Dia terang-terangan. Atau 70 atau 80 tapi nggak yakin full 100 kayak gitu. Jangan orang Indo enggak. Belajar enggak nilai bagus. Itu sering klub kali kayak gitu. Jujur itu sering banget ya. Kalau di Turki mereka condongnya ya udah nilai jelek ya udah. Apalagi teman sendiri jelek ya udah, kalau bagus ya udah gitu. Kayak Betul, mereka betul. orang Turki Setuju. mereka itu sadar kayak kalau aku nggak belajar dan aku jelek. Tapi ya udah gitu, kayak nggak ambil pusing. Benar. Hidup tidak terpaut oleh cuma nilai doang. Gitu ke orang Turki. Itu bagusnya itu, jujur bagusnya itu. Ke orang Singapura dia kayak udah over kayak belajar kok aku jelek, kayak kerasa kayak nggak terima sama dia sendiri. Tapi mereka tipikal cepet bangkit. Kayak aduh, masa aku gini terus. Kok orang Indo dikit-dikit protes, nilai jelek protes, nggak terima. Oh iya. Sama temen pun iri-irian. Oh. Iya men, kau dapat nilai segini, kita satu kelas. Aku iri kau kenapa kok gitu nggak ngajarin aku? Mungkin karena, iya kan? Menarik. Nah, ya kalau misalkan kita sekelas, aku minta tolong kau, aku tahu kita sama kemampuan kita sama nggak jauh beda. Pas UTS kita nyonteknya sama, ternyata nilai kita beda. Aku sama kau bisa iri. Serius. Karena aku pernah ngalamin hal itu. Keras juga permainannya, Mas. Wah, justru itu. Tapi kan baik lagi, teman-teman Indo kan nilai bagus-bagus. Harusnya. Karena apa? Mereka diajar dengan bahasa Indonesia. Bahasa Setuju. mereka sendiri. Dan ya oke lah, dosen ngilang-ngilang. Tapi mereka bahasa Indonesia itu udah bersyukur. Kalau dipikir-pikir lagi gitu loh. Di Singapura bahasa Inggris. Di Turki bahasa Turki dan Inggris. Nah, ya, kau minta model apa lagi untuk belajar gitu loh. Misal kalau kamu ketika di Indonesia misunderstandingmu itu dikit, miscommunication itu dikit. Karena apa? Kalau kamu nggak paham berarti ya kamu bisa ketemu dosennya ngobrol lagi atau baca lagi. Tapi kalau kita harus baca literatur, men. Nggak bisa kalau kita dengerin dosen atau dosen itu nggak bisa karena susah. Sudut pandang dia kayak gini, sudut pandang A dan kita B kayak gitu. Susah sih. Nah, itu dalam segi pertemanan kali. Nah, kalau dosen gimana dosen? Dosen di Indo, Turki. Di Indo jujur gimana ya? Kalau dosen di Indo, aku akan mereka hilang-hilangan. Terlepas bapakku pun juga dosen ya. Bapakku pun juga dosen kampus juga. Tapi aku pikir kayak dosen Indo jujur lebih menyayangi murid asing. Memaklumi banget. Beberapa kampus Indo kan ada mahasiswa asing juga. Iya, iya. Itu mereka lebih dipahami, lebih dikasih kayak free pass. Itu. Kalau untuk pribuminya sendiri? Pribumi sendiri tuh kayak ya ada anak kesayangan. Misalkan kamu di kelas sering tanya, sering ke dosen, penjilat, itu bakal ada itu nilai tambah secara tidak langsung. Minimal kamu hadir dikenal. Walaupun di Turki juga ada. Walaupun di Turki juga ada ya. Kalau misalnya Mas bilang kalau selalu hadir pasti ada nilai tambahnya. Kalau selalu hadir nggak ngaruh. Di Indo itu semua hadir semua. Nggak kayak di Turki. Di Turki itu absen masih bisa bolos, masih bisa ngakalin karena
di Turki itu kelas 120 orang, 80 orang. Ngabsen gimana? Tapi kalau di Indo satu kelas itu 30 orang, 40 orang bisa kekontrol. Dan kelasnya nggak Tapi cuma kalau misalnya itu doang, ABC gitu kelasnya. Ngikutin jadwal dosen. Dan dosennya misalkan kita contoh dosen sosiologi. Kalau di Turki dosennya itu doang. Iya kan? Tapi kalau di Indonesia ada 3 atau 4, banyak dosennya. Jadi kita tipikal harus milih dosen. Misalkan kelas ini dosennya nggak enak, aku nyari yang dosen yang enak kayak gitu. Jadi kita cari-cari dosen celah itu. kalau misalnya kita selalu hadir dalam kelas, itu Di Indo atau apakah Turki? ada Indo atau Turki? Oke. Dindo dulu. Itu apakah ada nilai tambah dari Nggak ngaruh dosen? aku. Enggak. Itu enggak. Berarti Enggak. sama dengan Turki. Turki juga dong. Sama kayak Turki. Iya kan? Nggak ngaruh sih. Kalau kau Ngaruh. di Indonesia, kalau kau deket sama dosen, sering tanya, sering cari muka, itu pasti dapat nilai plus. Karena semua orang Indo itu hadir semua, tapi mereka nggak cari muka gitu. Aktif di kelas itu pasti dia tahu, oh murid ini maksudnya gitu, yang dia tahu kayak gitu. Oke. Kukira hadir kelas setiap hari, Nggak ada di kelas ngaruh, dia men. tiap hari. Soalnya setahu aku hadir di kelas tuh apa ya? Saya kan di Turki bilang hadir di kelas dapat nilai tambahan pon. Itu menurutku bohong ya. Karena apa? Kalau kuliah itu hadir di kelas tuh wajib, emang. Kalau kau kelasnya offline tetap muka, ya kau pasti wajib datang ke kelas. Kalau kau online datang ke kelas, saya kan online, ada pilihan boleh tetap boleh datang ke kelas. Itu dapat nilai plus wajar. Karena kita online request-nya offline. Tapi kalau kita dasarnya offline, hadir kayak apapun itu bukan nilai plus, itu tanggung jawab kita sih. Kesadaran kita datang atau enggaknya gitu loh. Dosen juga bodo amat ya. Yang dapat ilmunya kalian kok ya, gitu ya. Iyalah semua ya kebaikan kayak gitu juga, walaupun Turki juga gitu, juga Turki. Gitu. Susah nggak nyari nilai di Indo? Jujur aku jelek-jelek. Tergantung baik lagi orangnya. Kalau kau passion dan suka pelajarannya, nilai kau bagus-bagus. Apalagi kalau kau udah suka jurusannya, aktif di mana-mana, dan kau caper dosen, pasti nilai kau bagus. Maksudnya, baik lagi ke orang masing-masing gitu. Karena aku sadar, aku pengantar bahasa Indonesia pun nilaiku jelek. Aku malah gini loh, ibarat sama-sama jelek di Indo ya. Aku di Indo jelek. Bapakku pernah bilang, kamu ngapa? Saya kan gini. Dulu kan aku sempat keterima Turki kan. Bilang gini orang tuaku, bapakku sih bilang gini. Ini kamu selesaiin aja dulu di sini. Itu waktu awalnya. Nanti baru S2 di luar negeri. Tapi akhirnya aku jelasin ke bapakku kayak gini. Misalkan ya, aku nilai di Indo ngepres. Udah ngepres, pertama, kerja susah. S2 susah. Banyak saingan. Banyak saingan. Terus aku tanya, S2 mau apa lagi? Bidangmu cuma itu doang. Aku teknik lingkungan. Aku nggak suka teknik lingkungan. Kalau aku lulus, ya aku pasti berkecimpung dunia teknik lingkungan lagi. Kayak rantai, men. Aku tuh pengen keluar dari rantai itu. Ya aku harus pindah. Dengan konsekuensi umur. Kayak lingkaran setan itu ya. Benar, kayak gitu. Karena misalkan kamu nggak suka jurusan itu. Misalkan kamu ambil jurusan sastra hewan. Contoh nih, sastra hewan. Terus kau kuliah susah, nilai pas-pasan. Oke, kau lulus bisa. Tapi setelah lulus kamu mau ngapain? S2 sastra hewan. Kerja sastra hewan lagi. Maksudnya kau hidup di lingkungan itu lagi. Nah, salah satunya aja adalah kau harus pindah. Mulai dari awal hidupmu kayak gitu. Kalau aku mikir kayak gitu. Akhirnya baru orang itu, ibuku nyetujui, bapakku nyetujui, oke boleh aku keluar negeri. Bahkan jujur ya, nilaiku di ITS itu sekitar rata-rata akhir ya. 2, IPK itu 2,79. 2,8 kalau itu 2,8 lah. Itu jelek ya? Itu termasuk jelek menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah. Serius. Maksudnya 2,8 tuh di orang-orang rata-rata nilai 3,3, 3,2 itu rata-rata anak-anak. Itu paling ini ya, standarnya ya, 3,3 ya. 3,2. Sedangkan aku 2,8. Itu pun banyak mata kuliah yang belum aku ambil. Jadi misalkan kalau aku waktu itu aku kan 3 tahun di ITS. Ada yang bilang, "Ya, kenapa enggak kamu lanjutin tinggal setahun lagi?" Enggak salah, men. Aku paling lulus bisa 5 tahun. Masih ada 2 tahun lagi gitu loh.
Jadi aku masih banyak utang-utang kuliah karena aku banyak pelajaran nggak lulus atau banyak pelajaran yang mepet nilaiku gitu. Gitu pula ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau dari segi keilmuannya gimana, Mas? Misalkan Mas dulu di jurusan teknik lingkungan nih. Mm-mm. Ya mungkin kalau dulu gimana ya? Karena aku udah kurang cocok, nggak passion ya. Jadi kayak aku cuma kuliah hadir buat lulus doang. Jadi menurutku aku itu hidup dibayang-bayangin ketakutan itu. Takut pertama, takut gak lulus, takut dimarahi keluarga, kayak kamu nilai gini gitu. Kayak kamu tuh buat sekedar menyambung hidup formalitas tuh. Dan aku dulu masih muda kan. 18, 19 ya masih bocil lah. Saya masih semangat muda, pengen kemana-mana tuh pengen banyak gitu. Maksudnya aku pengennya di bidang kriminologi tapi Masuk membara ya. Masuk membara. Sedangkan di Turki kan kayak oke lah. Aku HI emang susah, tapi mau nggak mau aku belajar karena tanggung jawab dan ini masih mending dibanding teknik lingkungan. Kalau di lingkungan nggak paham apapun, hitung-hitungan semua, pelajaran yang susah menurutku susah banget gitu loh. Sedangkan di HI ini aku lebih, walaupun susah juga ya, tapi sebenarnya aku kayak bertanggung jawab atas apa yang aku pilih. Udah mulai ada responsibility gitu, responsible gitu loh, kayak tanggung jawab kita ke diri kita gitu. Kalau dulu kan kayak bodoh amat lah, pindah, nanti pindah. Sekarang udah nggak bisa. Udah umur, orang tua, uang yang Betul. dibayar kayak gitu. Kayak gitu. Betul. Ya sama kayak misalkan aku sekarang ambil anak dulu. Di anak dulu sekarang aku ambil 45 SKS. Kalau Ortalama di atas 2, maka bisa Usten sampai 45 SKS. Itu gila itu. Aku tuh orang nggak suka ribet. Tapi aku masuk ke dunia hal yang paling ribet gitu, Gen. Berarti Mas keluar dari comfort zone Mas ya? Jadi gimana ya? Aku tuh orangnya malas Comfort ribet. zone. Iya, aku tuh Zona dibilang nyamannya ya. merasa diriku sok kuat dan menantang itu nggak ada bedanya. Maksudnya 45. Jadi gini, di Seljuk aku ambil 37 kredi. Ya. Di Anadolu ambil 45. 82. Setara setahun aku kuliah anjing. Setahun lebih lah. Itu pusingnya sekarang. Karena semester kemarin Anadolu cuma ambil 30 kredi. Normal. Seljuk cuma 38. Ya 68 lah. Maksudnya masih bisa cover lah, nge-handle lah. Nah sekarang ambil 45 karena kalau di Anadolu kalau Ortalama di atas 2, maka bisa ambil mata kuliah sampai 45. 45 kredi maksimal kayak gitu. Bisa ngambil Usten ya, ngambil ke atas ya. Ambil ke atas. Itu masuk gila sih, tapi ya sebenarnya lagi gitu. Di Indo sama juga bisa juga ngambil ke atas kan? Bisa, tapi itu harus nilai harus bagus. Minimal 3 sama tergantung dosen wali. Dosen wali kayak gimana gitu. Tapi kok dosen wali di Turki sama di sini di Indo itu kayak gimana ya? Di Indo 3. Nah, kalau di Turki itu lebih condong kayak Indo? mereka itu kayak membebaskan kita. Karena kita orang asing, men. Kita orang asing, jadi kayak dibebasin secara tidak langsung ya. Bukan dibiarin, dibebasin. Kalau kamu mau serah, nggak mau nggak apa-apa. Gitu. Kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa karena ya sama teman-teman. Tapi masih dikasih masih kasih arahan kan? Nah, kalau di Indo pasti dikasih arahan. Karena kita pelajari orang Indo semua kan. Mas, ini wifi aku atau wifi Mas? Ya. Ini wifi aku atau wifi Mas ini? Aku nyendat nggak di Mas? Tadi nyendat juga tadi. Tadi nyendat tadi. Sama. Mas juga nyendat. Tapi nggak apa-apa lah, kita masih mending. Kalau yang sakit loh, parah banget. Pasti kok ngobrol sama dia, pasti dia paling jarang paling ngeselin. Tiba-tiba nggak denger kan. Ya kan, kalau sakit pasti Iya. males banget. Tapi kita masih mending. Nyendat tapi masih nyambung. Nyendat nyambung. Wajar lah. Tanya apa Kin tadi Kin? Oke. Yang tadi kan
Kalau di Indo dikasih arahan ya? Pasti, karena kita pasti dong, kalau orang Indo pasti kasih arahan. Kenapa? Ya karena di sistem di dosen Indo itu tatap muka. Ketika kita perwalian, alias kita derskayet, itu tatap muka. Wajib tatap muka untuk ngobrol-ngobrol sama dosen. Oh gitu. Iya. Derskayet itu tatap muka. Bukan kayak kita ya, kita kan online. Enggak, kita kan kita nunggu, kita kan terus online terus kita diklik. Iya, iya. Ya benar. Jadi kalau di kita kan Onai. ngasih di onai kan, di online-nya di onai kan. Disetujui. Terus kita kan datang ke kampus tuh cuma ngasih itu doang. Jadi kita kasih bahkan enggak. Kita kasih kertas. Nah, di Seljuk malah enggak. Misalkan enggak. milih pelajaran itu online. Nanti kita klik sama dia tiba-tiba udah disetujui semua. Jadi enggak perlu Bener, dosen wali. Sama. Cuman kalau di tempat aku harus kita print. Enggak ada gitu. Mas enggak ada, berarti beda gitu. Jadi kayak aku murni enggak pernah ketemu dosen wali. Kami tatap mukanya itu cuman untuk ngasih itu doang, kertas. Minta tangan. Enggak ada gituan. Enggak ada gituan malah. Malah beda banget kan? Terus, nah. Tapi kalau yang di Indo kan wajib tatap muka. Ketika kau dosen wali minta ini pelajaran ini. Sama dia dicek dulu nilaimu berapa, terus masalahmu apa. Terus bilang, kamu nggak boleh. Ada. Kalau misalkan nilaimu jelek banget, kamu nggak boleh ngambil mata kuliah banyak-banyak. Kadang dikurangi. Kamu kayaknya nggak mampu kau ambil banyak-banyak. Digituin. Di Indo lebih. Berarti Mas pernah berarti ya? Pernah, aku pernah. Misalkan dikurangin. Misalkan aku normal 20 SKS di Indo. Ternyata sama dia, kamu nggak mampu ini kok ngambil mata kuliah sebanyak ini, dikurangin jadi 17 di satu pelajaran. Gitu. Tapi kalau di Turki kita request sendiri ketemu dosen wali kapan, saya pengen ketemu bapak gini-gini, terserah. Betul. Gitu. Kalau misalkan di Pandu lebih Pandu orang Indo sebenarnya, kalau menurutku, karena aku ngerasain kayak gitu ya. Kita kesampingkan masalah bahasa ya Mas ya, kalau di perkuliahan ya. Oke. Karena udah beda. Karena udah beda banget. Oke, terus. Nah, untuk mencerna ilmunya, gitu kan. Maksudnya dosennya itu ngajarnya itu gimana gitu. Maksud aku, Mas dapat nangkap nggak? Walaupun ya beda bahasa. Di Turki atau di Indo nih? Di Turki. Di Turki. Kalau di Turki, jujur aku orangnya nulis. Jadi ketika dosen ngasih PowerPoint, aku pasti nulis. Kalau aku dalam alam bawah sadarku, kalau aku nulis maka aku belajar. Walaupun nggak paham. Seenggaknya aku ada effort untuk menulis itu adalah sebuah usaha untuk mengingat proses pembelajaran. Gitu. Aku pasti nulis. Walaupun dia PowerPoint cepat, kadang aku foto, tapi sering aku tulis. Itu ketika dosennya menjelaskan, Mas bisa memahami nggak? Kalau ngandelin dosen menjelaskan itu susah. Kan wajar dong. Dia ngomong kadang bahasa Turki. Kalau enggak dia kadang bahasa Inggris tapi logat Turki. Ngandelin apa? Yang jelas adalah kalau dia ada PowerPoint-nya, maka mending tulis. Karena apa? Lebih jelas. Karena dia menuliskan tuh dengan referensi. Tapi kalau dia ngomong, dia menggunakan itu pengalaman dia dalam mengajar. Bedanya itu. Kalau ada dosen yang tipikal yang ada dosen tipikalnya kan kalau ngomong kan baca buku. Ada juga yang dia tuh kayak menjelaskan tuh panjang banget, kayak muter terus karena dia setahu dia pengalaman dia ngajar kayak gitu. Kalau aku selama ada medianya PowerPoint, aku foto, aku tulis. Tapi kok nggak ada, baru aku berusaha untuk mendengar apa yang dia ngomong terus aku tulis sedikit-sedikit. Berarti medianya apa dulu? Berarti harus berarti Mas maksudnya lebih ada sedikit menangkap ketika ada medianya dibanding tidak ada medianya gitu. Kalau aku kayak gitu. Aku lebih condong ke visual. Jadi makanya kalau ada PowerPoint pasti aku lebih seneng. Aku foto kayak gini-gini. Ntar aku translate ke bahasa Indonesia bisa.
Tapi kalau dia cuma ngomong tanpa PowerPoint, nah itu aku betul. harus bener-bener dengerin diem banget baru aku nulis dikit-dikit kayak gitu. Itu kan kayaknya sering terjadi, itu pasti banyak di sosial kan ya, nggak ada medianya. Maksudnya gurunya cuma Iya, menjelaskan, benar-benar. dia baca buku, atau enggak dia bacakan bukunya itu kan, terus diterangin gini, tanpa menulis di papan tulis kan, bener kan? Itu kan bisa jadi salah satu kesulitan Mas nggak dalam Ya, memahami itu? oke, kesulitan. Cuma Ya. pasti sulit dong. Tapi baik lagi, maksudnya itu kan waktu offline Jadi kan. cara mengatasinya gimana tuh? Kalau gini, baik lagi, sebenarnya baik lagi. Kalau aku offline, nilaiku jelek. Iya kan? Aku suka online. Karena apa? Online tuh ujiannya tuh lebih fleksibel dan enak gitu loh. Kalau kamu misalkan offline itu memang lebih jujur ya, maksudnya lebih jujur kayak temenmu nggak bisa nyontek, kayak gini-gini enak. Cuma harus bener-bener bacanya banyak banget. Sampai sekarang aku belum bisa mengatasi masalahku. Setidaknya sekarang Apa? mengurangi masalahku. Karena sekarang online. Kalau nggak bisa ngatasi ya minimal mengurangi lah. Betul. Misalnya mumpung online, kita bagusin nilai ketika online. Ntar kalau offline, kita nggak tahu. Apakah pengajaran itu sama, apakah nanti misalkan tahun depan diusahakan untuk online. Apakah online nanti bakal muridnya banyak juga, atau misalkan bisa milih, bisa online atau offline, karena pandemi kan nggak tahu, sistem pengajaran pasti berubah lagi. Betul. Karena kita pernah merasakan di mana titik offline full, online full, maka sekarang akan jadi peralihan. Kalau peralihan otomatis ngikuti kondisi lingkungan. Nggak bisa kalau digabungin banyak orang, nggak bisa. Yang dulu sekelas jejer 5, jejer 4, sekarang mungkin gimana, nggak tahu. Lebih orang lebih jaga jarak sekarang. Makanya susah kalau misalkan kita mencoba untuk mengatasi itu. Karena apa ya, sebuah pengajaran tuh dinamis, ngikutin zaman. Tapi minimal kita statis, ngerubah kayak apa ya, ya itu, minimal kita ngurangin rasa masalahnya lah. Kalau misalkan online sekarang, ya udah maksimalin walaupun nilainya pas-pasan juga, tapi setidaknya lulus semua. Dibanding kalau tatap muka, nilai ancur-ancur juga, gitu. Betul. Nah, kan ada tuh Mas beberapa dosen yang ngasih plan-nya ke depan tuh. Maksudnya minggu pertama bahas apa, minggu kedua bahas apa gitu kan. Ada juga yang enggak gitu kan. Silabus, Ada ini juga masih enggak silabus. ngasih Ya, apa sih namanya? Silabus. silabus, silabus. Ada kan beberapa ngasih silabus dan ada yang enggak ngasih silabus kan. Benar. Nah, kalau mungkin yang enggak ngasih silabus itu bisa kita inilah apa namanya? Nggak mungkin kita belajar kan, maksudnya kita mau baca apa gitu juga kan. Paling Iya. ya baca-baca seliweran aja kan. Nah, yang ada silabus ini kan ada tuh plan-nya tiap minggu. Nah, Mas sebelum masuk kelas, Mas pelajari dulu nggak sih apa yang Waktu bakal diajarinya? waktu offline Mhm, atau gimana? iya waktu offline. Kalau waktu offline aku enggak, tapi aku tipikal yang habis belajar, habis kelas aku ke etude. Tempat apa ya? Tempat belajar ya? Etude tempat belajar Iya, sih? heeh. Heeh, Ke etude itu dulu, dah, ya betul. review dulu. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit, aku baca lagi dikit, dengerin musik, udah balik. Aku kayak gitu. Aku pasti kayak gitu. Mas walaupun dosennya ada ngasih silabusnya, Mas Mas nggak mempelajari dulu? Karena gini, silabusnya udah beda, men. Karena dia silabusnya patokan dosen Turki. Sedangkan kalau kita nyari di internet, itu kayak apa ya, lebih ribet gitu, rempong gitu gak sih? Karena kau translate dulu ke bahasa Turki, kayak banyak tahap gitu. Tapi kadang juga kalau misalkan offline, kebanyakan nggak ada silabus offline. Ya Kalau kalau tatap di Turki muka, sih benar, kalau di Turki sih ya. tanpa silabus, aku Turki juga sih. bingung. Baru online Kalau ini di banyak Indo kan silabus. silabus ya. Kalau di sini itu banyak silabus. Waktu online sekarang. Online. Kalau di Indo kemarin Mas silabus ya pasti ada ya. Pasti ada silabus. Karena minggu pertama sih ada silabusnya gini-gini. Tapi kan baik lagi. Karena di Indo aku males dan lingkungannya tuh, Betul. kalau kamu udah punya teman enak, kalau males banget. Berarti masih lebih menguntungkan ya perkuliahan di Indo ya. Setidaknya
walaupun kita ini malas nih, tapi kita udah tahu nih, kita dikasih silabus kan. Minggu pertama bakal apa, minggu kedua bakal apa, minggu ketiga bakal apa. Kalau di Turki kan secara tidak terduga kan. Mungkin gini sih, Kita kalau di belajar Indo tuh, ini minggu ini. di Indo misalkan aku sebagai pelajar yang males, suka nongkrong, jarang belajar. Aku nggak pernah baca silabus. Tapi aku tanya ke teman yang pinter. Kalau teman itu pinter, jelasin, pasti bakal paham. Kalau udah mepet, pasti paham. Apalagi bahasa Indonesia kan. Kalau di Turki nggak bisa, men. Di Turki kita sendiri. Minta tolong siapa. Kita kalau di Turki belajar sampai paham. Minimal paham dikit kalau di Turki. Kalau di Indo ada teman yang menjelaskan sampai kita paham. Kayak kita dengar, oke, paham. Kalau di Turki ini maksudnya gitu. Nah itu, Turki nggak bisa. Aku sampai sekarang belum nemu orang yang ngajarin sampai paham, nggak bisa. Di Turki? Gitu, di Turki, ya. Ujung-ujungnya kita belajar sampai kita paham sendiri. Udah beda. Beda banget gitu. Dalam hal persaingan? Jujur kalau di persaingan Indo lebih parah. Orang Indo itu termasuk semua itu dianggap saingan. Kalau orang Turki mereka do what you lakukan terserahmu do it itu. yourself gitu. Ya, I don't care about you gitu. Kau mau ngapain belajar enggak urusan. Kalau kau ambis banget. Tapi kalau kau malas banget. Kalau di Indo mereka di Indo nggak gitu ya? Di Indo malah condong mereka itu kebanyakan ambis semua. Bahkan sama kita teman malas. Itu teman malas, misalkan aku sama kau nih, kita satu kelompok geng malas. Nilai kita beda, kita bisa iri-irian. Kayak, kok nyontek mulu dapat segini, jangan aku kayak gitu. Aku pernah ngerasain. Kalau di Turki, kau dapat nilai bagus, aku jelek. Ketat ya. Nah, misalkan di Turki, aku bagus, kau jelek. Temanku orang Turki, dia bilang, bos siap mah ya udahlah, berak ya. Kayak gitu, kayak udahlah, bodo amat kayak gitu. Beda kayak gitu. Beda sikap. Kualitas pendidikan menurut Mas mana yang paling bagus? Yang bagus? Susah sih, karena aku pun juga bukan lulusan Indo ya. Yang pasti aku bisa mengatakan Indo lebih terstruktur. Indo lebih terstruktur. Tapi kalau di Turki, kita lebih belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dan teman kita yang alami. Jadi gambaran. Oh, temanku kayak gini, berarti harus kayak gini. Gitu. Oke. Learning by experience kalau di Turki sih. Jujur, kuliah di mana Mas? Indo atau Turki? Kalau aku pribadi, kalau aku misalkan baik lagi, di Indo itu aku nggak passion. Itu lebih neraka bagiku. Di Turki, oke lah. HI itu passionku nggak terlalu HI banget ya. Aku bukan pecinta politik ya. Sebenarnya aku lebih enak di Turki. Walaupun bukan passionku banget, tapi aku lebih nyaman di HI Turki. Serius demi Allah. Walaupun susah. Tapi kan dua-duanya kan Mas ngambil di Indo, Mas ngambil di Turki juga. Bukan passion kan? Tapi HI masih bukan. HI itu termasuk bukan passion, tapi termasuk dalam pilihanku. Kalau di TS? Termasuk bukan pilihan, itu kayak apa ya? Terpaksa. Jadi gini, ketika kita dulu SMA, kita berpikir nggak apa-apa lah kita masuk kampus negeri manapun, jurusan apapun, entah perikanan, entah apa. Kau pernah mikir gitu nggak? Yang penting negeri. Enggak. Nah, kalau aku mikir kayak gitu. Enggak. Aku dulu kayak gitu. Dulu mikirnya gini, nggak apa-apa lah ilmu itu bisa didapat selama itu mau dipelajari. Ternyata salah. Kalau kamu nggak suka, nggak bakal bisa masuk itu ilmunya. Aku dulu kayak gitu. Setelah SMA aku mikir kayak gitu. Kalau kau gimana? Oh iya. Ya kalau aku
kalau aku mikirnya kayak gitu, pasti aku udah ngambil di Medan lah. Secara kan anak Putra Medan, putra putra daerah daerah, kan. putra daerah. Oke. Aku nggak kayak gitu, Gin. Aku dulu Sekiranya mikirnya, lebih besar kan. oke 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 oke. Berpeluang lebih besar dong. Nah, makanya kalau misalnya aku ngikutin Mas, nah ngapain aku jauh-jauh ngambil negeri mana gitu kan. Nah, tapi karena aku memang Nah, ya, kalau aku gini sih, sama. Kalau aku, memang ada yang mau aku tuju, oke. nah, kenapa aku ambil dapat ITS? Karena satu, karena aku orang Surabaya. Otomatis aku putra daerah Surabaya dong, prioritas, kuota, nggak mungkin Hmm, enggak. Nah, maksudnya gitu. Kalau aku betul, mikirnya, betul, betul, betul. kalau kamu dapat di, oke, Dulu gitu ya. ITS termasuk bagus. Tapi kalau kamu orang Surabaya, itu seperti kamu itu kalah di kandang lawan, menang di kandang. Halo, dengar gak? Betul. Jadi kayak kalau kamu Dengar. misalkan, aku pengen UI, tapi aku nggak dapat, berarti aku kalah di kandang lawan. Kenapa aku masuk Halo ITS? Mas, halo. Karena, halo, dengar gak? Dengar gak? Hah? Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar. Hilang, cok. Kalau nggak dengar, bilang, Dengar, dengar. bangsat. Oke, oke. Sip, sip. Dengar, dengar. Dengar. Kau malah putus-putus sekarang aja. Kau malah putus-putus. Halo Mas. Halo, dengar gak? Dengar gak? Dengar, 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 dengar. Hmm. Ya, kayak gitu, Gin. Sama. Kalau aku kalau misalnya mikirnya kayak Mas, aku ngambil usul lah. Iya, Walaupun aku udah di Bandung kan. iya, putra Aku ngambil di daerah. Medan lah pasti kan. Cuman Nah, kan nggak mau. iya, Nggak, nggak gitu pula kan. ya sama. Aku juga ngambil UI juga. Aku juga UI. Aku juga nggak mau. Saya Nggak nggak mau. Karena gini, kalau kamu dapat Surabaya pun itu kayak kamu menang kandang. Hmm, Ya, karena ya itu kayak iya, ya iya, iya. makanya aku maunya merantau UI, dan UI itu pilihanku kriminologi kan. Dan aku nggak pernah mikir jurusan selain kriminologi, itu nggak pernah. Walaupun aku pengennya ilmu komunikasi, tapi itu setelah aku lulus, pengennya cuma kriminologi doang, full murni kriminologi. Sama kalau IPA-nya itu astronomi. Astronomi, ITB. Aku Jo. pengen ITB, aku pengen Jo. ITB sumpah. Aku pengen ITB sumpah. Padahal aku sadar ternyata aku tolol gitu ya. Tapi aku pengen ITB gitu. Nah, tapi karena perkembangan umur dan kelas sadar, aku pengen ilmu komunikasi, pengen HI, pengen public, pengen IPS yang lain. Tapi kan Bapak nggak pernah setuju. Bapakku itu orang yang apa ya, tipikal dosen yang lama lah. Mikirnya orang itu kok harus IPA, IPA, IPA. Nah, Ah, dan bapakku tuh hanya membolehkan kalau IPS kriminologi. Karena apa? Kerja jelas dan itu niatmu udah bagus. Karena nggak ada lagi. Kamu udah berani mengambil itu, resikomu tinggi. Bapakku kalau dulu itu bahkan ketika aku SBM, bapakku pengen aku kedokteran. Jadi dia masih 3 pilihan ya. Ada kedokteran 1, itu iya. bapakku. Pilihan ketiga. Harus Sumpah. ya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, pokoknya gitu. Nah, semenjak aku keluar negeri, bapakku baru terbuka. Oke, HI ini bagus. Karena diplomat, HI, pekerjaan cocok, di luar negeri. HI itu pas. Di situ. Makanya aku baru sadar kayak, iya ini pilihanku gitu loh. Gitu. Karena bapakku orangnya termasuk ikut campur dalam milih jurusan. Bahkan ketika Turki pun, waktu di Kerklareli ya, bapakku masih pengen aku suruh IPA, ambil perencanaan wilayah kota. Suhairi Oh, Buniman lama. CBP, CBP. CBP. Suruh segitu aku. Hmm. Pilihan ketiga. Pilihan ketiga masih ingat aku. Pertama itu psikologi, kedua HI, ketiga CBP yang di Kerklareli. Dapatnya HI yang di Kerklareli. Pas pindah Iya, iya, iya. konya, aku ambil HI, terus Suruh perdagangan kedokteran lagi nggak, Mas? apa? Suruh ngambil kedokteran lagi nggak? Enggak lah, gila lah Pak. Udah HI. Makanya aku sekarang kalau HI itu kayak gimana ya? Tanggung jawab gitu, Kin. Aku udah milih ini, aku nggak berani. Harus aku selesaikan apapun. Walaupun nilai pas-pasan, ya jangan pas-pasan juga ya. Maksudnya, tanggung jawab penuh atas diriku sekarang. Udah tua juga kan Apapun aku. rintangannya, Mas. Iya, Iya. apalagi sekarang aku ambil perdagangan internasional di Anadolu. Jadi kayak ya sebuah pilihan yang rumit. Karena aku pengen ijazah, aku pengen ijazah Betul, gitu betul. loh.
Mas berapa sekarang umur 27? Anjing lah. Ditambah-tambahin bangsat. Monyet. 25 aku, Cok. 27 monyet. Ditambah-tambahin loh umur anjing. Monyet. Ya jangan gitu juga dong. Nambah-nambahin umur orang. Gak? Kalau ngomong soal sakit, oke, dia mukanya tua, Cok. Muka aku masih muda, Cok. Kalau 17 nggak percaya orang, Mas. Ya percaya. Tapi kalau 27, Mbak, orang percaya karena ketipu, Cok. Bukan karena percaya beneran, tapi karena ketipu. Bangsat. Monyet. Oh, jadi sekarang bikin ijazah ya sama sih. Aku juga sih. Walaupun OTW tua juga sih aku, Mas. Ya Sama lah pasti kita. akan tua semua, nggak mungkin enggak dong. Nggak mungkin enggak. Cuma gitu kan saat ini kan butuhnya aku dulu kan ijazah banget. Minimal tuh foto ijazah tuh kayak foto gini loh. Itulah. Masa semua orang gitu. Kenapa? Itu ada skripsi nggak di sana? Atau diterima Dulu gitu? enggak. Nggak ada skripsi. Enggak ada Jadi skripsi. ujian akhir doang berarti? Ujian akhir doang. Pakai doakan lancar sumpah. Kalau aku udah lulus, seneng aku. Enggak ya, bebanku berkurang 1 itu kayak wah. Oh iya. Aku lulus S1 umur 27 anjing. Lulus S1 umur 27. Astagfirullah. Gimana ya? Udah jalannya sih, Mas. Gimana lagi ya? Mau dibilang juga. Memang oke, semua udah jalannya, tapi kan di sisi sebagai kita manusia kan kayak khawatir, iri dengan teman Iya sih. lain, kayak Betul, teman pasti lah itu sukses, pasti. manusiawi Pasti kan. lah, Pak. Cuma di Pasti. sisi kayak ya gimana lagi, kau mau protes siapapun nggak bisa karena faktanya itu gitu loh. Betul. Kalau kau pengen kecil pengen sukses ya jadi Rafathar aja anjing gitu. Ya gimana? Nggak bisa gitu loh karena ya kan saya mau minta apa lagi Kin? Maksudnya di lain sisi kita iri, di sisi kita menerima, tapi nggak bisa komen aku udah murni. Cengir doang. Betul. Betul. Istilahnya kalau umur 27 itu udah mikirin jenjang Wah, Pak, pekerjaan 27 udah ya. nikah, Pak. Udah nikah, kerja udah jelas. Atau S2 lulus. Aku baru lulus S1, kerja belum ada, nikah calon nggak ada, nikah belum tahu. Maksudnya banyak hal yang belum jelas di umurku, 27. Padahal kalau 27 yang lain, mereka tuh udah jelas. Udah punya plan A, B, C, jelas. Dan aku tuh nggak jelas, rancu semua. Iya Kayak sih, gitu. betul. Kayak gitu. Yang pasti orang nggak gagal, yang pasti nggak mungkin nggak. Skema masyarakat seperti itu. Ketika patokannya adalah orang normal pada umumnya, aku nggak normal, makanya orang nggak aku udah gagal. Benar. Tapi teman-teman yang di Turki nganggap aku adalah hal bukan gagal, tapi unik. Justru teman-teman yang keluar Turki itu lebih respect sama aku justru. Itu poin aja. Kebanyakan lebih respect karena mereka nggak tahu umurku, tapi mereka tahu perjuanganku. Mein Kampf. Bahasa Hitler. Mein Kampf, perjuanganku. Ya harusnya ya tahu ya mereka yang Turki tahu kita berjuang karena kita hidupnya di Turki gitu loh. Oke, aku malas-malas Turki, tapi mereka tahu di balik malas-malas itu ada sebuah kerja keras yang kita nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau yang teman-teman Turki lebih menghormati sama teman Turki juga sih sebenarnya. Kalau aku pribadi ya, dibanding teman Indo mah taunya kalau nggak kau sukses ya kalau kau kuliah mulu nggak kelar-kelar gitu. Karena teman Indo taunya hidupnya dia di lingkungan yang normal, kehidupan yang pada umumnya. Sedangkan kita itu udah tidak pada umumnya. Kalaupun harusnya udah lulus kan? Iya, tahun depan. Tahun ini. Tapi kan betul. Ya kan, kau udah termasuk bukan orang normal pada umumnya. Iya, benar. Kalau kau lulus tahun depan itu masih normal karena kau setahun bahasa Turki. Tapi kita kan enggak. Kau udah termasuk di luar jalur.
Iya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena baik lagi karena kita yang close circle lebih paham kondisi masing-masing. Itu sih. Pastilah. Kayak gitu, Gen. Tetap semangat aja ya kan. Wah, Ya walaupun pasti konteksnya jujur ya, walaupun kalau konteks orang semangat itu kayak bullshit tuh. Ada orang bilang, "Yuk bisa, yuk semangat, jangan nyerah." Itu nggak berlaku buat aku, nggak berlaku gitu. Yang berlaku saat ini kayak sekarang kalau aku yang berlaku kayak aku itu malah kayak lihat keluarga kita kayak gimana, adik kapan, adik mau udah kayak gini, umur orang tua udah mau tua, itu yang logis di logikaku. Tapi kok yuk yuk bisa semangat, yuk. yuk Yuk bisa semangat, yuk yuk. bisa yuk itu entot, nggak ngefek anjing. Kayak itu bualan gitu loh, kayak toxic apa? Positivity. Apa? Toxic positivity. Jadi kayak itu tuh kayak Oh, orang toksiknya positif. itu kayak bohong. Tapi kalau misalkan kayak gini, aku bilang, ya gimana mau gimana lagi kan? Lihat keluargamu kayak gimana. Ya saya kalau nggak lulus ya kapan lagi? Adikmu gimana? Hidup kita Betul, gimana? betul. Itu lebih logis dibanding ayo semangat, kita pasti bisa itu. Man, it was a damn gitu. Itu bullshit. Itu sih. Iya sih. Karena jujur semangat gitu udah nggak berlaku. Beda kalau yang ngomong itu pacar kamu. Udah Orang yang hilang kamu ya. cinta. Nah, itu pasti agak beda kayak iya deh semangat. Tapi ke orang lain, itu hanya dongeng anjing. Mitos anjing. Semangat yuk semangat. Udah berapa banyak, bukan banyak sih, udah berapa kali mungkin aku di Turki mau coba bunuh diri. Aku hampir bunuh diri juga pernah hampir. Anjing hampir bunuh diri gitu. Serius, Mas? Karena hidup ya semakin kita lihat Instagram, semakin kita lihat banding-banding itu pengen bunuh diri. Tapi balik lagi, aku termasuk orang yang aku cepet down, cepet bangkit. Beda 2 hari, tiba-tiba kayak Kok bisa? Misalkan telepon sama orang tua. Kita punya masalah nih, contoh. Tapi kadang orang tua kita nggak ngasih jawaban sesuai kita. Malah kamu harus sholat, suruh ngaji. Ya kita pasti sholat dong. Kita pasti ngaji dong. Itu nggak menyelesaikan. Kita malah diomelin. Makin beban pikiran. Pengen bunuh diri gimana, Mas? Ya banyak lah. Kamu kuliah nggak pernah sesuai. Teman-teman gini, simple. Sekarang simple aja. Kita cerita normal-normal aja ya, acak-acakan. Kuliah kita susah. Teman-teman Turki nggak ada yang bantu. Betul. Orang tua tanya gitu nggak ada solusi. Benar. Teman dekat anggapnya semua bisa kok. Ujung-ujungnya kayak positif. Toxic positivity. Teman dekat. Oke. Tapi kan kita juga kita nggak ada toxic. Enggak. Kita malah. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Karena aku quarter life crisis sekarang. Oke. Terus quarter life crisis. Terus teman-teman udah sukses dan IG sukses. Saya kayak anjing, kayak nggak berguna banget hidup. Kuliah gitu-gitu aja. Betul. Nah, maksudnya wajar gak sih kalau kau pengen bunuh diri dengan kondisi kayak gitu? Uang dikasih dikit untuk di Turki. Maksudnya aku memahami kenapa orang bunuh diri karena itu. Nggak ada teman untuk ngobrol. Nggak ada. Oke lah kalau kau punya pacar, bisa diajak ngobrol. Kau nyari ke teman dekat sendiri, kadang itu mereka ngasih jawaban, tapi kayak itu bukan jawaban yang kita inginkan. Kita pilih jawaban yang lain, bukan jawaban itu. Iya nggak sih? Paham. Nah, paham. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin kalau baru-baru ini paling Januari kemarin, hampir kayak gitu. Tapi aku seketika misalkan pusing ya, tidur gak nyenyak, makan gak nyaman. Beda 2 hari, tiba-tiba kayak kau mimpi kayak kau ditampol Jibril. Kayak kau tuh kayak ingat, serius, aku pernah mimpi kayak gitu. Misalkan aku di Indonesia jam 11 siang di rumah. Mimpi nih di rumah mimpi. Terus tiba-tiba aku di mimpi itu, tiba-tiba aku cek itu, kan rumahku kan tingkat kan. Di tingkatan itu ada kayak Balkon. Bukan balkon, kayak ada, kalau kamu lihat ke bawah itu langsung ke lantai 1.
Jadi kayak Ah, iya, bolong ke atas, iya, bolong ke iya, atas. iya, tahu. Aku pernah mimpi kayak gitu jam 11 Kepikiran. siang. Jam 11 siang aku tidur. Bangun-bangun kok rame banget. Rame banget. Saking rame aku lihat cek, ternyata keluargaku meninggal semua. Cuma aku doang. Aku dibangun sama tetangga. Mas, itu kamu nggak turun. Itu mau dimakamin satu keluarga. Aku benar-benar shock sampai nggak bisa apa-apa banget. Itu kayak real life nyata. Ketika aku bangun jam 11 siang sama, kondisi yang sama, ada rame-rame, aku nggak berani lihat ke bawah. Ternyata adikku yang rame-rame. Jadi sering gitu. Aku mimpi itu seakan hal yang sama terjadi. Aku sering ngalamin kayak gitu. Makanya kayak ketika aku cek ke bawah, oh alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu seneng banget. Ya takut aja dong. Maksudnya, kok mimpi pas jam yang sama, hari yang sama, kondisi yang sama. Kayak kau itu ngalamin ini, ngalamin lagi gitu. Kayak kau nggak Kayak tahu ini. nyata gitu. Wah, kayak nyata banget. Oh, kok mimpi kayak gitu. Iya sih. Di situ. Maksudnya aku sih ya wajar dong. Pengen bunuh diri wajar. Tapi saat ini mungkin alhamdulillah enggak. Ya jangan sampai gitu lagi lah. Mungkin entah aku kurang dewasa atau entah itu godaan setan atau aku kurang beriman tuh kayak jawaban yang masih belum aku temui gitu. Ya karena kita nggak tahu gitu. Kadang kita ngasih sholat, kadang kita ngerasa aku udah baik sama orang, udah infak, udah gini, tapi masih aja diganggu untuk bunuh diri kan nggak tahu. Betul. Dan kita bunuh diri itu kadang alasan itu sangat logis. Orang tuamu nggak pihak sama kau, orang tua aku kecewa sama kau, orang tua Iya. karena orang tua sama aku sering kecewa. Aku sama orang tua kayak dianggap kayak kamu ini kayak banyak omong, belum bisa membuktikan apapun. Otomatis kita jadi makin kecewa dengan diri kita. Kayak Pas. dengan ada kita di rumah itu kayak nggak ada apa-apanya, kayak makin kayak, oh makin lagi. Otak itu makin Beban kayak beban gitu Mas ya. beban keluarga. Jadi kayak mikir, aduh, makin kepikiran. Apalagi ketika telepon, kadang malah aku dimarahi. Jadi misalkan aku telepon, iya aku gini ada masalah. Kadang malah dimarahi, nggak ngasih solusi. Jadi malah kayak, ya kamu paling nggak sholat, paling kamu nggak ibadah, kamu nggak gini. Malah aku yang dimarahi, niatnya cari jalan, malah aku tertutup jalanku untuk curhat. Jadi kayak ngomong sama siapa lagi gitu. Nah, disitulah ada dua kemungkinan. Kau diingetin setan atau diingetin Allah. Kalau kau udah bunuh diri, berarti ya udah setan yang masih dominan. Aku rasa itu yang nyamperin aku Allah lagi gitu. Makanya kayak iya ya, aku masih gini, masih umur 27, masih umur 2, kok 27, 25. Masih umur 25 untuk masih bisa untuk merubah hidup, masih berkesempatan yang lain. Ya maksudnya ya gitulah. Nikmat Allah itu nggak cuma harta doang, nggak. Nikmat Allah tuh ngasih bersyukur kayak ya kayak saat ini kita oke lah di Kerklareli kita jarang ngomong, tapi kita masih deket itu kayak nikmat Allah juga. Walaupun orang tuamu nggak deket sama kau, walaupun orang tuamu nggak percaya sama kau, seenggaknya Allah masih apa ya? Kau dibantu Allah, maka kau masih bersyukur. Aku rasa aku masih dibantu Allah. Itu doang sih. Walaupun nggak tahu, walaupun kadang itu Allah bantu aku secara tidak sadar, walaupun alam bawah sadarku kayak ngerasa emang ini bantu Allah, tapi itu aku sadar, oh ini pasti dibantu Allah karena aku yakin aku sadar otakku tuh segini doang, aku nggak pintar. Gitu. Kemudahan itu bukan karena kita pintar, tapi karena itu dibantu Allah. Aku yang mikir kayak gitu. Hidupmu mudah itu bukan karena kau pintar, bukan karena kau cerdas, tapi karena itu ada faktor X. Walaupun aku bukan orang religius ya, tapi aku mikir kayak gitu. Iyalah, pastilah. Aku juga mikir gitu lah Mas. Ya sama lah, aku juga nggak merasa apa ya, Religius. pintar, Tapi kadang cerdas, terbantu. atau religius. Iya betul. Ya mungkin karena apa ya? Karena kita masih menjalankan kewajiban sih ya, 5 waktu. Iya. Mungkin terkadang ditambah dengan duha mungkin ya. Oke. Duha yang jarang mungkin kan, atau tahajud lah segala macam. Oh, tahajud nggak pernah malah, jarang. Tapi kalau dua insya Allah karena gimana ya? Kan dua kan kayak kita online, ngapain lagi gitu ya udah 1-2 rakaat aja itu. Nah itu maksudku
Mungkin karena kita masih itu kan ya, menjalani kewajiban. Walaupun kita orangnya nggak religius. religius amat gitu. Ngaji Cuma kita juga masih enggak, menjalankan. ngaji enggak loh aku. Ngaji juga enggak kan, sama kita. Cuma 5 waktu doang kan. Waktu doang. Ditambah duha bagus gitu Udah kan. berusaha untuk duha itu udah bersyukur lah. Iya. Nah, ya, pasti ada lah kita berpikiran, pasti ini adalah dibantu sama Tuhan gitu. Ya tapi kan iya, saya kan tetap aja juga ketika ada masalah pasti pengen bunuh diri. Ya pasti Padahal jangan bunuh kayaknya diri sih. sih. Saya bunuh diri itu opsi paling terakhir. Tapi kayak tiba-tiba ada di pikiran. Iya nggak sih? Iya. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba kayak ya banyak gitu. Aku pengen cari jalan, tapi kalau misalkan bunuh diri terbaik, ya kadang ada gangguan seperti itu dong. Nggak mungkin enggak. Kayak Tapi ada pada hal, saat pengen memikirkan itu, ada lagi pikiran yang lain gitu loh Mas. Jadi kayak saling bertolak belakang gitu. Jadi ya kayak benar-benar. gini gitu loh. Kadang gini, bunuh diri itu nggak pengen bunuh diri. Misalkan gini, kau motong jeruk, tiba-tiba itu kau itu pisau itu kau pegang, kau lihat, tiba-tiba pengen kau leher. Aku kadang Iya. kayak gitu. Kau potong Oh. jeruk, aku potong jeruk, nggak ada niat bunuh diri. Saya kan hidupku lagi ini pagi hari ini sangat kurang bersahabat lah pagi ini contohnya. Potong jeruk, habisnya aku lihat pisau. Nanti tiba-tiba ke leher, secara nggak sadar. Oh Sumpah. gitu. Oh. Sumpah. Jadi bukan karena aku pengen bunuh diri kayak aku pengen ini, pengen enggak. Kau megang benda Itu apapun, tiba-tiba langsung udah gini semua. Astagfirullah. sendiri ya. Langsung kayak baru sadar ini pisau gitu. Iya, iya. Alhamdulillah sih aku belum sampai situ sih Mas. Oh kadang kayak ada dorongan kayak gitu. Bahkan ini Itu jempolku ini berdarah nih, jempolku bekas ketusuk itu gara-gara tiba-tiba aku kayak pengen gini. Gak tahu serius. Jadi kayak itu aku nggak sengaja untuk nusuk ya, tapi kayak tiba-tiba ketusuk sendiri kayak udah sengaja diginiin. iya, iya, iya. Apa ya? Di bawah bawah alam sadar ya. Wah nggak tahu karena mungkin kayak aku rasa hidupku sering gagal gitu loh. Ya sekarang Definisi Mas aku gagal apa? ya banyak keinginan yang nggak terwujud. Kau udah ngeplan A sampai Z nggak ada yang terwujud. Aku ngeplan ke UI, aku belajar ke ini, aku sampai ke ini. Nggak ada yang terwujud semua Nggak ya. terwujud. Apapun yang aku lakukan nggak terwujud dan titik orang-orang nggak percaya sama kau, teman nggak percaya, orang tua nggak percaya, itu udah makin down. Kayak di dunia nggak ada yang percaya sama aku gitu. Itu udah gagal sih. Kayak apapun tuh kayak ya mungkin pola pikir orang kan jangan mikir gagal, mungkin itu belum berhasil. Tapi karena rasa gagal itu sering terjadi. Jadi kau udah jadi biasa sekarang. Tapi aku salut sih sama Mas. Kenapa sulit Maksudnya sama aku? Aku pun banyak. gini loh. Apa? Mas kan ya di umur yang mungkin udah banyak ya. Udah Terus quarter life crisis lah. terus udah nyoba sana sini dan akhirnya kurang beruntung lah ya. Aku sebutnya kurang beruntung lah ya. Oke. Terus tapi Mas masih mau bangkit gitu loh. Udah misalnya nggak beruntung di sini. Mungkin dia bukan jalanku. Coba lagi yang lain. Stop lagi, bukan jalanku. Cari lagi yang lain. Stop lagi, cari yang lain. Jiwa ininya Masih never tetap give up-nya. masih Mm, bertahan. walaupun ya kalau aku dengar cerita Mas, kayak udah banyak kali kayaknya yang kurang beruntungnya ya. Oke. Daripada yang Iya. beruntungnya kan. Tapi kayak gini sih. Kayak aku mandang kau gini. Kau tuh keren, Din. Saya kan gini. Kau tuh sejak awal kau tuh udah belajar terus dari dulu. Dan aku masih ingat kata-kata kau gini. Aku aja belajar masih nilai segini. Apalagi nggak belajar. Itu masih anjing ini pola pikirku ketika aku dulu gagal. Aku inget gitu. Dan itu salut. Tapi aku betul tanya kau merasa bangga gak? Pasti enggak. Ya sama kayak aku. Aku pun nggak ngerasa itu sebuah kebanggaan. Itu rasa kayak ya nggak tahu gitu loh. Kayak aku tuh kayak di antara terpaksa atau dipaksa untuk bangkit. Ya sama kayak gitu.
kayak aku masih Nah, ketawa-ketawa itu. di Pertama kali kita kan nggak deket kan dulu. Tapi aku tanya, iya, "Kin, kok betul. masih belajar mulu lah, Kin?" Maksudnya aku kan titik di mana aku belajar terus gagal jadi malas. Wajar Heeh, dong manusia. Ketika betul. aku lihat kau akhir ini orang belajar, besoknya belajar terus. Terus aku tanya, "Kin, kau kenapa belajar mulu?" "Ya nggak tahu, Mas, kalau aku belajar aja dapat segini." Dapat waktu itu Tomer tuh, dapat Heeh. segini. Apa nggak belajar dapat berapa? Aku langsung kata-kata itu sampai sekarang aku masih ingat. Kalau itu anjing ini Kindi emang gila sih gitu. Tapi balik lagi kayak kok gitu, aku nganggep kau keren. Itu keren karena aku ketika seusiamu mungkin kuliah nggak belajar, tapi aku fokus ke USIMA. Tapi balik lagi, tapi kau merasa bangga nggak dengan itu? Pasti kau merasa enggak. 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 Iya sama. Karena aku belajar kayak Mas gitu kan, gitu cerita kan umur berapa. Terus kan Mas juga cerita aku udah SIMA 4 kali, terus gitu. Anjing. Iya, balik lagi Maksud saya aku ya gini maksud aku gini loh, mhm, dengan umur segitu gitu kan, terus dengan banyak tidak keberuntungan yang didapat gitu kan. Sedangkan aku kan masih umur jagung gitu kan. waktu itu masih Masih umur berapa? banyak rintangan 18, 18, 19 ya? ambil 18 karena kan aku paling muda di situ, Mas. Oh iya iya, 17 loh. Aku 17 kan. Yang lain udah pada punya kartu, 18 aku ya malah ya. nih, aku belum punya kartu kan. Kan kita cerita-cerita kan, wah gila, keren sih. Maksud harus dicontoh sih. Intinya apa? Yang dicontohnya itu berani mencoba sesuatu yang baru. Kalau misalnya nggak beruntung, coba lagi. Sampai dia beruntung gitu loh. Makanya pas aku, wah keren. Terus kan kebandingan juga lah pasti kan sama yang lain kan, sama yang muda-muda ini kan. Mhm. Masa masih gitu aja gitu dengan ya mungkin kalau dibandingkan sama Mas Eba mungkin jauh lah nggak beruntungnya kan. Tapi ketika dia tidak mendapat apa yang diinginkannya, dia kayak nyerah gitu kan, males. Ini orang apaan sih gitu kan. Oke, Nggak mungkin kayak ada gini nggak sedikit. ada jiwa. Mungkin kayak gini, mungkin ketika aku dulu gagal UI untuk pertama kali ya, aku nyerah. Hmm. Tapi ada titik di mana aku bangkit. Kayak bukan bangkit, kayak, Mhm. "Anjing masa aku kayak gini terus? Masa aku di sini terus? Aku harus pindah dong." Aku belajar lagi, masih tes lagi, yang penting aku berusaha dulu. Walaupun itu zonk sih, walaupun kadang itu, apa, vanitas vanitatum, et omnia vanitas, itu bahasa Latin. Jadi semua itu sia-sia dan sia-sia adalah kesia-siaan yang paling sia-sia gitu. Jadi kayak gimana, Mhm. kita mencoba apapun itu sebenarnya sia-sia, tapi kalau kita nggak apa-apa itu lebih sia-sia lagi. Iya paham. Itu kata-kata paling aku ingat, itu keren banget sih. Maksudnya kita coba apapun, kita belajar itu sia-sia sebenarnya. Nilai kita nggak bagus, ya masih masalah aja akademik, tapi kalau kita nggak apa-apa itu makin sia-sia. Lebih sia-sia dibanding kesia-siaan itu. Lebih bagus kita mencoba dan gagal Iya, lebih daripada lebih baik tidak itu mencoba dan gagal gitu ya. lebih baik kita ngelakuin sia-sia daripada kita sia-sia nggak apa-ngapain. Itu lebih sia-sia. Anjing. Gitu. Itu Itulah aku kata-kata yang paling keren sih. Itu vanitatum et omnia vanitas. Itu kata-kata, wah anjing. Maksudnya itu kayak nampar ke kita banget. Kita aja belajar masih sia-sia. Wajar dong kita betul. mikir, aduh, kok semua sukses kita masih gagal itu sia-sia. Tapi kalau kita masih diem-diem aja nggak apa-apa, itu lebih sia-sia. Itu gitu sih. Betul. Tapi Itu. kadang itu sih Eh. kayak, tapi aku mikir ya, semua orang anak-anak muda, teman-teman kita yang di Kerparali, oke lah mereka males, tapi aku mikirnya kayak semua itu ada saatnya berubah gitu. Cuma Betul. timingnya kapan kita nggak tahu. Karena Kalau aku bedanya sih mikirnya kalau aku sih mikirnya, oh mungkin mereka mau, apa ya, di umur segini kan lebih enak main-main gitu kan mungkin. iya iya, oke. Nah, makanya aku kan nggak mau ngerendahin orang. Kan banyak tuh orang yang rendahin apa segala macam. Nah, Mungkin gini sih. Oke oke oke. aku banyak sih ngambil pelajaran dari orang-orang sih. Ya entah itu dari pengalaman ya. Kalau aku dari Mas pengalaman sih, banyak pengalamannya Mas. Soalnya kan kalau misalnya belajar kan kalau misalnya kita jujur-jujuran kalau misalnya belajar kan dulu Mas
nggak terlalu kan, Enggak, sekarang aja baru ini kan. aku enggak, Iya kan? bukan orang suka belajar. Iya kan, tapi kan dari pengalaman Mas, terus cara berpikir Mas, itu yang gue ambil sih. Terus kalau dari yang lain sih, dulu kan masih apa ya, oh gue pengen ngabisin dulu deh, waktu muda gue atau gimana gitu Oke, kan. oke. Dari Sakib sih juga aku dapat, wah ini orang, Sakib kan belajar mulu Mas. Iya, iya, aku akuin. Itu Dia orang, walaupun kedoknya wanita, dia masih belajar mulu dia. itu orang, aku bilang bajingan sih memang. Anjir. Oke. Jadi kan kita kan beda kelas kan, Nah, mungkin dia kayak di gini D, sih, Gin. aku di C. Mungkin kayak gini sih, Gin. Kayak, kenapa aku suka teman-teman Turki, karena itu. Mereka itu walaupun aku umurnya lebih tua, tapi mereka nganggap aku kayak aku itu ada hal yang dipelajari. Hmm. Kalau teman-teman Indo itu mereka seumuranku. Mereka nggak nganggap aku kayak hal yang bagus. Ibarat aku masih kuno. Mereka udah maju ke depan, udah mikir nikah, dengan aku masih mikir kuliah, gini-gini aja, organisasi itu kayak nggak penting bagi dia. Jadi kayak konteks aku dihargai ketika di Turki sebenarnya. Punya teman-teman yang menghargai di Turki serius, demi Allah. Hmm. Kalau Ya, diri cuma dikit doang, beberapa tahun, mereka masih keep in touch, dikit banget. Karena mereka nganggap aku, hidupku udah nggak selesai mereka. Bukan sebuah teman yang patut disaingi, bukan rival. Aku dianggap kayak orang ya udah, ya udah gitu. iya, Kayak iya. ibarat kau nganggap orang kayak Rendah ya, sahabat rendah. Anda rendah. Jangan sebut nama, jangan ketawa. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Aku nganggap kayak teman sahabat kita aneh, rendah itu mungkin itu yang aku alami ketika di Indo dengan teman-teman itu. Dan itu kayak bukan bukan itu bukan hal yang parah sih, tapi kayak itu gitulah dunia kayak gitu gitu loh. Kalau kamu di lingkunganmu aneh, maka kau akan direndahkan. Makanya gimana Mas ya? Aku kan termasuk bodoh amat ya. Maksudnya ada orang yang nganggap saingan kita kan, atau Ya, oke, oke. pastilah banyak nganggap. Pasti, Tapi pasti, kan pasti. aku nggak pernah berpikir orang tuh saingan gitu loh. Karena nggak nggak bisa, karena kelebihan dia sama kelebihan kita beda, kekurangan dia sama kekurangan kita beda ya. Kondisi beda. Makanya banyak orang yang nganggap rival kita atau gimana kita gitu kan. Ya kalau aku gini aja, kalau memang kita mau diangkat Allah sama diangkat derajat kita sama Allah gitu, setinggi tingginya, sebanyak apapun, sekuat apapun orang menjegal kita, nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya mau Allah turunkan derajat kita serendah-rendahnya, tanpa ada orang yang ngejegal, juga pasti kan jatuh gitu kan. Aku percaya itu. Jadi ya lakukan aja, do it yourself aja gitu kan. Oke, oke, oke. Lakukan sendiri. Tapi pelajari mereka, pengalaman mereka, yaitu bangunnya mereka, itu yang dipelajari, itu yang diambil sih. Jadi bagaimana mereka ini gitu. Aku gitu sih, makanya aku nggak nganggap rival. Kalau misalnya pun aku nganggap rival, pasti kayak adik kelas gitu kan misalnya, pasti nggak bakal aku bantu lah. Aku capek-capek belajar, mengutak-ngatik pelajaran, Oke, oke, terus oke. dia nanya, pasti ya kalau misalnya aku nganggap rival dia kan, pasti aku nggak bakal ngasih gitu kan. Pastilah, pasti Iya sih, iya gitulah, sih. pasti gitu. Kok aku Tapi gini sih, nyatanya kan aku, kok aku mungkin sama sih kayak aku sebenarnya aku bukan orang bodoh amat ya. Aku termasuk orang yang ikut campur sebenarnya. ah, Cuma tapi mikir gini loh, semua itu kayak karma dan dharma. Kalau karma ada perbuatan buruk, kalau dharma perbuatan baik. Aku mikir kayak gitu. Sekarang aku kayak jujur, aku kayak teman OT itu ngerepotin mulu. Kalau dia minta tolong ke aku bantu. Tapi kalau nggak tolong ke nggak dia bisa. nilai jelek-jelek gitu. Kayak misalkan aku bantu dia dapatnya 80 ya, dia Hmm. tapi kalau dia bantu aku cuma dapatnya 65, 70 kayak nggak sesuai banget. Tapi aku mikir Hmm. kayak suatu saat aku yakin dia pasti ingat kalau dia lulus karena siapa, dibantu siapa, itu pasti. Manusia nggak akan pernah melupakan itu. Walaupun dia pasti melupakan Betul. kita, cuma di memori dia yang bantu aku siapa, pasti nggak akan pernah lupain. Itu. Yang kedua Betul. adalah aku oke sama sama dia, nggak kebantu dengan hadirnya dia, nggak kebantu sama sekali. Cuma tapi kalau di Seljuk, di kampus A dulu, aku terbantu. Kayak ada teman yang bantu aku ketika aku susah.
Betul. kayak kerjasamanya itu. Jadi kayak itu sih. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak itu karma dan dharma sih aku dipikirin gitu. Balik lagi ke kita gitu kan ya. Baik lagi kita kayak Kita nolong dia tapi dia nggak bener nolong kita, tapi nanti ada orang dibantu bener orang lain sumpah. gitu. Dan itu aku ngalami banget sih kalau di Turki. Bener banget. Ada orang Wah, ketiga kan yang membantu di kita. di Seljuk wah sumpah. Mungkin aku bantu dia sampai dia nilai dapat 3 waktu semester 2 kemarin. Dia dapatnya 3,2. Nah, dia itu kayak ketika aku minta tolong, dia kayak di chat susah. Aku ya emosi, wajar kayak anjing nih orang manfaatin doang. Tapi aku mikir-mikir lagi kayak di mana titik hatiku paling dalam. Ya gimana lagi emang dia goblok gitu loh. Emang dia tolol itu. Sebenarnya dia emang tolol itu. Dasarnya ya udah mau gimana lagi. Dan aku kenapa masih bantu dia? Karena aku sadar. Karena aku ingat ketika aku dulu di TS, aku gak ada yang bantu. Aku hancur-hancur sendiri. Makanya sekarang walaupun aku benci dia, walaupun dia nggak guna, seenggaknya ketika dia lulus, dia sadar dia telah terbantu. Walaupun itu sebenarnya pamrih ya, kita kan pamrih kan. Iya. Tapi seenggaknya sepamrih-pamrih kita ke manusia, pasti Allah akan bantu kita gitu. Betul. Walaupun kita sebenarnya pamrih kayak ini orang, ya nggak apa-apa, aku bantu lah. Suatu saat bakal aku dibantu. Tapi sebenarnya mindset itu nggak boleh. Cuma normalnya pasti Allah akan bantu kita karena itu Pasti. karma dan dharma. Itu pola pikirku sih, pola pikir yang apa ya, condong ke baik ke buruk, buruk ke baik gitu loh. Baik ke baik, ke buruk, sorry. Gitu. Dan aku juga mikir gini, Mas. Apa salahnya ngebantu kan? Kan nggak ngurangin pengetahuan kita juga gitu. Malah makin lengket. Oke. Kalau aku sih gitu. Jadi orang kalau misalnya apa kan nanya sesuatu misalnya tentang yang bersangkutan dengan kita gitu kan. Aku dengan mudah aja ngejelasin ya, karena kan aku udah pernah ngebantu orang juga dengan hal yang sama gitu kan. Jadi ilmunya itu kayak lengket gitu, Mas. Makanya. Emang ini berapa jam kita? 1 jam lebih ya. Oke. Matikan aja Mas recordnya, Mas. Hah? Matikan aja recordnya, Mas. Apa? Recordnya matiin aja. Ya udah, aku matiin dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih udah kebayang banget. Tapi kita ngomong 1 jam lebih bangsat. Iya, 1 jam lebih. Oke. Udahlah, kau tutup lah. Oke. Mungkin ini aja podcast dari kita berdua ya. Tunggu podcast selanjutnya. Ya. Bye. Oke. Assalamualaikum.